Mbak, kok komedo saya makin banyak terus ya? Pada beranak kali ya, Mbak? Ah, Mas bisa aja. Emang Mas pernah lihat komedo pada nikah? Wah, kurang tahu saya, Mbak. Coba dicek, Mbak. Jangan-jangan lagi pada hajatan di hidung saya ini, Mbak. Coba saya lihat. Oh iya Mas, rame nih lagi pada tawuran. Ah, Mbak bisa aja. Emang Mbak pernah lihat komedo pada sekolah? Lagi, Mas ada-ada aja pertanyaannya. Pelan-pelan nih, Mbak, pincetnya. Iya Mas, nggak sakit kok. Au! 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 Kenapa Mas? Ini tangan saya kejepit, Mbak. Halo, WPC Lovers, balik lagi di Ngodok, ngobrol bareng dokter. Nah, kali ini saya ada di cabang WPC yang di BSD nih, dan udah sama dokter yang ada di cabang BSD. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Kayaknya belum banyak yang kenal dokter nih dok nih. Boleh kenalkan namanya ke audiens kita nih? Oke, halo, nama saya Dr. Santi. Saya praktek di Wijaya Platinum Skincare BSD. Oke, di BSD ada di hari apa aja dok? Ada di hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan beberapa kali Minggu. Oke, banyak juga ya di BSD. Lumayan. Selain BSD ada di cabang kita mana aja dok? Saya ada di cabang Ciputat. Oh, Ciputat ada juga ya? Iya, itu di hari Selasa biasanya. Oh, Ciputat hanya di hari Selasa? Ya. Ya, lebih banyak di BSD teman-teman. Nah, pokoknya ke BSD aja nih. Yang bermain di BSD. Nah, tadi saya habis spesial nih sama terapis di atas nih. Kayaknya ya, rada bersih juga nih komedo saya. Kebetulan hari ini juga kita mau bahas komedo nih dok nih. Oke, siap. Mau nanya-nanya sebentar tentang komedo sama dokter. Nggak ganggu kan dok ya? Enggak dong. Tadi lagi sibuk kita ganggu sih. Dok punya waktu sebentar gak? Kita mau ngobrol bentar nih soal komedo. Apa aja buat Mas Boleh. Jihan. Let's go. Oke. Oke, langsung masuk aja nih ya ke pertanyaan pertama nih dok nih soal komedo. Nah, penyebab terjadinya komedo itu seperti apa sih dok? Jadi komedo itu terjadi karena adanya penumpukan keratin atau sel-sel kulit mati di muara saluran pilosebasea. Nah, ini sebenarnya adalah tempat keluarnya sebum atau minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebasea kita. Oke. Sebenarnya minyak ini adalah pelembab alami dari kulit kita. Oke. Tapi apabila dia produksinya terlalu banyak, kemudian ditambah tadi ada sel-sel kulit mati yang menumpuk ya, ini akan menyumbat pori-pori kita dan itulah yang kita sebut sebagai komedo. Nah, itu gara-gara tersumbat ya? Iya, jadi pori-porinya tersumbat. Jadi komedo. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata penyebabnya terjadi komedo ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya jika ada kita upload video baru agar teman-teman dapat notifikasinya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok nih. Oke. Banyak saya tahu tuh kadang-kadang komedo ada yang berwarna hitam dan berwarna putih ya. Iya, Nah itu perbedaannya apa dok dan penyebabnya sama nggak sih? Nah, kalau penyebabnya sebetulnya sama, cuman Oke. pada saat pori-pori kita tertutup, si komedo dari luar tuh akan tampak seperti keputihan gitu ya warnanya, sehingga kita sebut dia sebagai whitehead. Oh whitehead. Ya, tapi kalau pori-pori kita sudah terbuka, dilatasi, maka permukaan dari si komedo itu akan teroksidasi oleh udara. Oke. Nah, oksidasi ini akan menyebabkan warnanya kegelapan ya atau kehitaman, sehingga kita sebut dia sebagai komedo yang terbuka atau juga blackhead. Oh itu dia. Penyebabnya sama, bedanya kalau dia terkena udara dan teroksidasi jadi berwarna hitam ya. Betul. Apa tadi namanya? Blackhead. Blackhead ya, Iya. sama Whitehead. oke, bukan blackhead kan ya? Bukan dong. Itu topi hitam ya. Iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya dok. Baiklah. Oke, next question nih dok nih. Biasanya komedo kan muncul pada orang yang memiliki tipe kulit yang berminyak ya. Nah, tapi ada juga nih yang tipe kulit kering, komedonya muncul juga. Nah, itu penyebabnya apa ya, dok? Iya, jadi tadi balik lagi ya bahwa pada
pada terbentuknya komedo itu awalnya adalah penumpukan sel-sel kulit mati. Nah, kalau kulit kita terlalu kering ya, hidrasinya kurang, maka akan mudah sekali untuk terjadinya ini penumpukan sel-sel kulit mati. Jadi bisa juga terjadi komedo akibatnya ya. Oh gitu, jadi emang bukan gara-gara ini kulitnya berminyak, hanya kulitnya kering, tapi emang tadi ya penyebabnya ya, karena dari sebum itu ya, setiap orang punya. Ya, awalnya sel-sel kulit mati, kemudian kalau sebumnya produksinya banyak ya tentu dia akan lebih mudah lagi ya untuk terjadinya sumbatan. Tapi pada orang yang kering pun yang sebumnya sedikit tetap bisa terjadi karena lama-lama bisa numpuk juga. Karena gara-gara tersumbat itu ya. Iya, betul. Bukan gara-gara tipe kulit. Next question nih dok nih. Nah, boleh nggak sih kayak tadi kan jadi banyak komedoan ya gitu gara-gara tersumbat, dipincetin sendiri itu komedonya boleh nggak sih dok? Mencetin komedo itu kan kita mau ngeluarin isi komedo dari pori-pori kita ya. Itu kita sebut sebagai ekstraksi. Ekstraksi komedo. Nah, sebenarnya ekstraksi komedo itu adalah treatment yang terbukti efektif untuk membantu mengurangi komedo. Tapi tentunya itu harus dilakukan dengan teknik yang tepat. Oh, ada tekniknya dok? Ada tekniknya dong. Nggak bisa asal pencet? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita asal pencet, yang ada mungkin kita malah jadi iritasi, kemudian kalau kurang bersih malah mungkin jadi infeksi, jadi masalah baru deh. Iya sih, saya pernah tuh saya pencet sendiri, jadi merah hidung saya gitu. Nah itu dia, syukur-syukur nggak jadi nanah ya, karena nggak bersih. Oh kalau gitu. itu bisa jadi nanah malahan ya? Iya, kalau infeksi misalnya tangan kita belum dicuci bersih ya, kita pencet-pencet sendiri tuh komedo, bisa jadi kuman masuk ke kulit yang terbuka itu dan jadi infeksi. Nah itu makanya teman-teman kalau mau bersihin komedo atau namanya facial ya? Iya betul. Facial di Wijaya aja, WPC ya itu udah pasti aman. Kita punya terapis yang profesional untuk membersihkan komedo-komedo di hidung teman-teman nih. Promosi dikit. Nah kan tadi kan berarti nggak boleh deh mincetin komedo sendiri. Nah, cara penyembuhan komedo yang benar itu gimana dok? Ya tentu tadi kita bisa memakai ekstraksi komedo itu ya dengan cara facial dengan orang yang profesional ya, kita bisa ekstraksi, tapi jangan lupa kita selalu pakai skincare yang tepat juga di rumah ya. Kemudian ada cara-cara lain sih sebetulnya yang bisa kita lakukan ya, misalnya chemical peeling untuk membantu untuk mengelupasi si kulit-kulit mati tadi ya, sel-sel kulit mati itu supaya terlepas dari kulit kita. Gitu. Oh jadi peeling itu juga sendiri bisa membantu mengatasi komedo ya? Bisa. Selain mengangkat sel kulit mati ya dok ya? Oke. Next question nih dok nih. Nah, apa harus mengecilkan pori-pori agar komedonya tidak banyak dok? Jadi memang sih kalau misalnya pori-pori kita itu lebar, dia akan lebih mudah menangkap kotoran ya, sel-sel kulit mati. Tapi kalau misalnya pori-pori kita kecil ya, ya memang mengurangi resiko untuk terjadinya komedo gitu ya. Tapi bukan itu satu-satunya. Jadi kita harus juga melakukan yang lain ya, seperti tadi skincare-nya harus tepat gitu supaya tidak mudah terjadi penumpukan sebum dan sel-sel kulit mati itu. Oh gitu. Jadi usaha mengecilkan pori-pori juga ini salah satu cara ya, bisa, tapi nggak cuma itu aja yang harus dilakukan ya dok ya? Cuman itu aja. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman dari WPC Lovers nih dok nih. Pori-pori besar itu bikin komedo banyak atau gara-gara banyak komedo pori-pori jadi membesar? Bisa dua-duanya berarti. Oh bisa dua-duanya ya? Iya dong. Ini bukan pilihan berarti ya? Bukan pilihan. A dan B benar ya. Itu dua-duanya bisa terjadi ya? Bisa terjadi karena kan tadi kalau penampangnya besar berarti dia bisa nampung lebih banyak dong. Jadi bisa lebih gampang untuk tersumbat itu si pori-pori ya. Jadi bisa lebih gampang berkomedo. Tapi kalau misalnya kita juga membiarkan komedo itu berlama-lama menyumbat pori-pori kita, itu juga bisa bikin si pori-pori kita menjadi lebih lebar. Nah, gitu. Itu dia. Jadi ini kedua ini adalah dua-duanya memang faktor bikin komedo banyak ya, dan pori-porinya besar ya. Intinya sama aja ya. Intinya iya, pori-pori besar bisa bikin lebih gampang berkomedo.
komedo bisa bikin pori-pori kita lebih besar juga. Oke, Gitu. teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini sih tadi udah dijawab sih kayak sama dokter nih. Tapi nggak apa-apa, kita tanyain lagi ya. Oke. Nah, perawatan apa saja nih di klinik WPC yang cocok untuk mengatasi komedo, Dok? Oke, tadi sebenarnya udah Udah disebutin ya? ya. Ada facial, Ada facial tadi ya, tadi satu. untuk mengekstraksi si komedo. Ada peeling juga ya. Ada peeling, betul. Oke. Kemudian kalau ternyata kulitnya memang kering ya, kita bisa melakukan treatment lain ya. Oke. Ada banyak deh Ada banyak treatment ya, yang pokoknya. kita bisa lakukan di Oke. Wijaya Platinum Skin. Pokoknya datang aja ke WPC ya, Datang nanti aja. kita sarankan treatment-treatment yang cocok untuk masalah kulit WPC lovers nih tentunya. Iya. Oke, tadi kan untuk perawatannya Dok. Nah, untuk rangkaian skincare-nya nih untuk menangani komedo itu apa aja nih Dok? Oke. Yang paling penting kita jangan lupa untuk cleansing ya. Kadang-kadang kita lupa tuh double cleansing. Double cleansing itu artinya membersihkan wajah 2 kali ya Mas ya. Nah, ini kita perlukan pada saat kita telah menggunakan sun cream ataupun make up. Oh iya. Jadi itu kalau nggak dibersihin malah jadi tersumbat ya? iya betul, tadi ya? jadi gampang banget tersumbat. Jadi yang pertama itu untuk membersihkan si make up dan sun cream tadi, karena sun cream dan make up itu cenderung menempel dengan lebih kuat. Oke. Gitu. Jadi kita harus bersihkan dengan misalnya micellar water, kemudian cleansing balm atau cleansing lotion. Make up remover ya? Make up remover. Saya gitu. taunya make up remover doang. Karena Ternyata- biasa dandan ya Mas. Iya, enggak juga sih. Jangan Jenisnya dandan. banyak ya? Iya. Kemudian tadi cleansing yang kedua itu bisa menggunakan facial wash atau Oke. sabun pencuci wajah yang pH Oke. balance ya. pH balance, jangan pakai sabun badan teman-teman ya. Ya betul. Apalagi Sabun colek. Nggak boleh ya. Sabun cuci Kamu baju ya, kan. kamu ya. Nggak boleh ya. Semunggah panas iya Dok. Iya. Hilang sama Iya. sekalian Iya. kotoran yang lain. Oke. Oke, next question nih. Tadi kan skincare yang boleh digunakan ya. Nah, ada kandungan skincare yang harus dihindari nggak sih nih bagi orang-orang yang memiliki komedo ini Dok? Iya, kalau orangnya mudah berkomedo, tentunya kita harus menghindari bahan-bahan yang komedogenik. Jadi bahan komedogenik adalah bahan yang sangat potensial untuk Oke. mengakibatkan sumbatan pada pori-pori kita, ya. Oke. Nah, bahan-bahan itu misalnya ya adalah minyak kelapa, ya, Oke. kemudian ada oleic acid, kemudian squalene, ya, masih banyak lain. Oh banyak ya. Masih Saya nggak ada yang banyak ngerti sih lainnya. tadi itu apaan. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin Nanti ya. pusing, Datang aja iya. ke WPC nanti kita kasih skincare yang cocok untuk wajah teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi beli di online, nggak tahu ini cocok apa enggak. Iya, betul. Oke, konsultasi dulu dengan dokter yang ada di WPC. Betul. Nanti kita kasih skincare yang cocok gitu. Iya. Oke. Karena skincare itu emang nggak semua orang skincare sama kan ya. Beda ya kulit, Betul. beda skincare kan ya. Beda dong, beda-beda. Nah, itu dia. Next question nih Dok nih. Penggunaan masker komedo cukup efektif nggak sih? Saya lihat tuh kan di iklan-iklan ya, kayak di iklan di TV dipakai masker di sini, ditarik komedonya keluar semua itu efektif nggak bener? Nggak sih? Iya, masker komedo atau tadi porpack gitu ya? Iya. Bisa sih dia untuk bisa. mengurangi sedikit ya dari Oh, komedo kita. Karena nggak, coba deh udah pernah kan? Pernah sih saya tarik, kok masih ada. Nah, itu yang dia. ketarik yang kecil-kecil doang. Pasti nggak semuanya keangkat Jadi ya. korban iklan saya kayaknya. Betul. Dan kalaupun dia berhasil terekstraksi gitu si komedonya, itu hanya bertahan sebentar. Jadi bersifat sementara. Jadi yang terutama yang paling penting kita lakukan adalah tadi ya skincare rutin yang baik ya, supaya tidak mudah terjadi komedo itu sendiri gitu. Oke. Nah itu dia teman-teman, jangan kemakan iklan ya. Nah Dok, kalau untuk rangkaian skincare yang paling penting untuk menangani komedo itu apa aja nih Dok nih? Rangkaian skincare yang paling penting untuk menangani komedo itu pertama adalah cleansing. Oke. Jangan lupa cleansing itu harus double cleansing kalau kita sebelumnya telah menggunakan sun cream dan juga make up. Misalnya nih sore-sore sebelumnya sehariannya kita udah pakai make up, udah pakai sun cream gitu ya. Nah, maka kita harus melakukan double cleansing, yaitu membersihkan wajah 2 kali. Oke. Yang pertama kita menggunakan misalnya micellar water, kemudian cleansing balm, cleansing lotion ya. Makeup remover Dok Makeup ya? remover untuk Isi. membersihkan si make up sama si sunblock tadi ya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan facial wash atau sabun wajah yang pH balance Nah ya. itu pH balance ya. Itu yang pertama Jangan ya. pakai sabun mandi ya.
apalagi sabun colek tadi. Sabun ya. colek panas dok muka dok. Iya. Lalu rangkaian yang kedua itu jangan lupa pakai toner ya. Oke. Toner itu bisa membantu untuk melepaskan sel-sel kulit mati yang menempel. Ya. Seperti misalnya toner yang mengandung AHA gitu ya. Mengandung AHA ya. Ya. Oke. Kalau rangkaian skincare selanjutnya sebenarnya urut-urutannya sih sama ya. Tapi yang penting adalah bahwa si kandungannya itu bisa mengandung komedolitik ya, atau bisa membantu mengurangi jumlah komedo. Seperti misalnya ya kandungan aktifnya ada turunan vitamin A ya. Turunan vitamin A diantaranya adalah misalnya ada palen, kemudian saya taunya via Valen dok. biasa Ada apa tadi? Ada Valen ya? ada palen, Mirip dikit sih. dasar. Terus retinol ya. Retinol saya tahu. Retinol tahu ya. Retinoin tahu. Tahu sih, tahu aja tapi nggak tahu Iya. fungsinya apa. Nah, itu tadi ya salah satunya untuk ngurangin komedo itu ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan bahan aktif salicylic acid, benzoyl peroxide, kemudian juga azelaic acid dan niacinamide sih. Niacinamide saya pernah pakai itu dok. Bagus kan? Iya, jadi kayak pori-pori di hidung rada mengecil gitu. Iya, karena komedonya jadi lebih sedikit, ya kan? Oke, itu teman-teman ya. Nah, last question nih dok nih. Last but not least. Nah, kalau penggunaan vacuum action atau alat sedot kemodi itu tahu kan dok ya, yang viral di media sosial. Nah, sering lihat. Nah itu jadi komedi ditarik keluar dengan alat itu efektif kah dok? Karena ada kasus pakai vacuum action justru malah bikin hidung kemerahan dan malah kemerahannya susah hilang dok. Ya, itu dia sebenarnya. Kadang-kadang kan komedo beda-beda ya. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah kalau yang keras berarti memerlukan vacuum action yang lebih kuat. Suctionnya harus lebih kuat gitu ya. Jadi itu malah bisa menyebabkan kulit kita kemerahan ya, iritasi lah segala ya, dan bekasnya malah lebih susah hilang ya. Jadi kalau menurut saya sih itu lebih baik dihindari aja ya. Dihindari aja ya. Karena belum tentu cocok untuk semua jenis komedo yang dialami oleh teman-teman. Iya, lebih baik kita tadi ya ekstraksinya di facial aja. Dia. Ekstraksinya di klinik WPC aja. Iya. Jangan di klinik kesehatan. Klinik kecantikan lah. Ya. Oh iya, teman-teman juga jangan suka treatment di sebelah klinik WPC ya. Itu soalnya bukan klinik, itu bank. Oke, dok. Makasih nih waktunya udah ngejawab pertanyaan dari teman-teman WPC Lovers tentang komedo nih dok nih. Nah, kalau masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang komedo, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar YouTube kita. Atau kita mau bahas apa nih di next konten, komen aja di komentar YouTube kita. Mau bahas ini, nanti kita akan bahas dengan dokter yang ada di WPC. Nah, kalau gitu saya Jihan Haruki, host magang, pamit undur diri. Saya Santi, pamit undur diri juga. Sampai jumpa di konten ngodok berikutnya. Dadah. Bye-bye.